siswa-siswi hebat. Pada video pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 11 dengan KD 3.1. Menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masa kini. Tahukah kalian kerajaan apa saja yang pernah berdiri di Nusantara selama masa Hindu dan Buddha? Yah, benar sekali. Yang pertama, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu terdiri atas Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kediri, Mataram kuno, pada dinasti Sanjaya, Singasari, dan Majapahit. Yang kedua, kerajaan yang bercorak Buddha terdiri atas Kerajaan Kalingga, Kerajaan Sriwijaya dan Mataram kuno, pada dinasti Shailendra. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kerajaan maritim? Kerajaan maritim diartikan sebagai kerajaan-kerajaan di mana aspek ekonominya bergantung pada perdagangan dan pelayaran. Pada pertemuan ini, Ibu akan membahas sistem pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya kerajaan maritim terbesar di Nusantara yaitu Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri pada abad ke-7 di Pulau Sumatera, dengan letak ibu kota di sekitar pinggiran Sungai Musi, dekat dengan kota Palembang. Daerah kekuasaan berdasarkan peta, membentang dari Sumatera, Singapura, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, Kalimantan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Pertama akan dibahas mengenai sistem pemerintahan. Sumber informasi satu-satunya mengenai sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berasal dari Prasasti Persumpahan Telaga Batu. Hasil penelitian dari berbagai prasasti dapat disimpulkan, sistem pemerintahan Sriwijaya adalah kedatuan, yang artinya kumpulan para datu. Kedua, Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan yang terdiri atas mandala-mandala atau provinsi-provinsi. Kemudian mandala-mandala tersebut membentuk semacam federasi. Ketiga, datu berperan sebagai primus inter pares. Keempat, seorang datu dapat dipilih dari putra-putra penguasa atau anak keturunan seorang bangsawan. Kelima, pejabat di bawahnya adalah petinggi bergelar Parpanda yang memimpin semua hulu balang, dan bertanggung jawab dalam hal ketentaraan. Berikut raja-raja yang diketahui pernah memerintah Kerajaan Sriwijaya, yaitu Raja Dapuntahiang, Raja Balaputra Dewa, Raja Sangramawijaya Tunggawarman. Pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem perekonomian Kerajaan Sriwijaya. Secara geografis, Kerajaan Sriwijaya memiliki letak yang strategis, yaitu pada jalur pelayaran perdagangan yang dilewati para pedagang asing, sehingga menekankan perekonomiannya dari sektor perdagangan. Pelabuhan milik Kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu bandar dagang tersibuk di Asia kala itu. Para pedagang lokal menjual aneka komoditas hasil bumi seperti rempah-rempah berupa cengkih, kapur barus, pala, gading, kayu gaharu, emas dan timah kepada para pedagang dan saudagar yang datang dari berbagai negeri. Sebagai kerajaan maritim terbesar di kawasan Asia Tenggara, menjadikan Sriwijaya sebagai pengendali rute perdagangan rempah dan perdagangan lokal, yang mengenakan bea dan cukai atas setiap kapal yang lewat. Sriwijaya mengumpulkan kekayaannya juga dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kehidupan sosial dan kebudayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya telah mengembangkan masyarakat yang maju, yang ditandai oleh kemajemukan masyarakat mereka, stratifikasi sosial, dan pembentukan lembaga administratif nasional kerajaan mereka. Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha dan menganut agama Buddha aliran Mahayana. Mereka tidak menggunakan sistem kasta seperti Hindu. Dengan demikian, hubungan antara raja dan rakyat dapat berlangsung harmonis tanpa dibatasi dengan kasta. Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara, hal tersebut diketahui dari karya-karya Ising.
yang ditulisnya di Sumatera pada tahun 689 dan 692 Masehi. Kerajaan Sriwijaya menjadikan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi para pedagang di Kerajaan Sriwijaya. Perkembangan iptek pada zaman Kerajaan Sriwijaya juga dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk membuat bangunan-bangunan yang besar. Perkembangan iptek tersebut dapat dilihat dari beberapa peninggalan Kerajaan Sriwijaya berupa bangunan-bangunan yang besar dan arca, seperti Candi Muara Takut, dan dua arca berikut ini. Apakah pengaruh sistem pemerintahan, sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa Kerajaan Sriwijaya pada masa kini atau setelahnya? Warisan terpenting Sriwijaya mungkin adalah bahasanya. Selama berabad-abad, kekuatan ekonomi dan keperkasaan militernya telah berperan besar atas tersebar luasnya penggunaan bahasa Melayu kuno di Nusantara, setidaknya di kawasan pesisir. Tersebar luasnya bahasa Melayu kuno ini mungkin yang telah membuka dan memuluskan jalan bagi bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu Indonesia modern. Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatera awal, dan kerajaan terbesar Nusantara. Pada abad ke-20, Kerajaan Sriwijaya menjadi referensi oleh kaum nasionalis untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan negara sebelum kolonialisme Belanda. Demikianlah pemaparan materi mengenai sistem pemerintahan, perekonomian, kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Sriwijaya. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya.